Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita telah memasuki hari peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui peristiwa ini, nyatalah kasih Allah yang sangat besar terhadap umatnya. Kitalah yang seharusnya menanggung hukuman akibat dosa yang kita perbuat. Tetapi semua telah digantikan oleh Yesus, Anak Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, meskipun saat ini dunia sedang dirundung penderitaan yang berat, tetapi kita harus percaya bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berakhir atas bumi ciptaannya. Kami mengucap syukur ya Allah atas kasih setia-Mu. Di dalam ketulusan dan kerendahan hati, marilah kita bersekutu dengan Allah agar kita menerima sukacita. Firman Allah bersabda, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Maka mesti kita harus melaksanakan peringatan akan kematian Tuhan Yesus di dalam rumah kita masing-masing. Yakinlah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, mendengar seruan hati dan doa kita. Mari kita syukuri keberadaan Tuhan dengan bernyanyi dan bersukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia,
Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Maret dehita sian buku nomor 134 ayat sada. Hukum Allah tertulis dalam Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 1 butir B bagian yang kedua tentang Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 2. Jemaat kami undang berdiri. Penderitaan dan kematian Yesus sesungguhnya akibat dosa manusia. Maka terimalah pengorbanannya dengan pertobatan yang sejati.
ungkapkanlah penyesalan di hadapan Allah yang Maha Kasih. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami senantiasa merasakan kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian pada saat ini, ketika kita harus menghadapi virus corona yang membuat banyak orang mengalami sakit, bahkan mati. Tentu kita merasa takut akan situasi ini. Marilah memohon kepada Allah agar Dia bermurah hati menghilangkan teror virus itu dari muka bumi ini. Di dalam ketulusan kami berseru, Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Kami yang di surga, kami mengucapkan puji dan syukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang mati dan disalibkan agar kami lepas dari kuasa iblis. Ya Tuhan, janganlah kiranya kasih-Mu lepas atas kami. Itulah yang kami mohon pada saat ini. Ketika kekuatan virus COVID-19 mengakibatkan banyak orang sakit, bahkan mati. Banyak pula yang takut dan khawatir. Banyak pula yang menderita oleh karena kemerosotan perekonomian. Kiranya Engkau selalu mengasihi kami dan melepaskan kami dari segala rasa takut tersebut. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bila semua ini terjadi sebagai peringatan daripada-Mu atas dosa dan perbuatan kami, kami memohon ampun atas segala kesalahan kami di hadapan-Mu, agar kami dimampukan selalu bersukacita di dalam kasih-Mu.
pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat yang ketiga. Epistel pada peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan 29. Kita membacanya secara responsoria. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1. Jemaat kami undang berdiri.
marilah kita mengucapkan iman kepercayaan kita sebagaimana diucapkan saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari dehita sian bukwede nomor 20 sada ayat sada dohot udutna huhut pasahaton pelean. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita ketika kita memperingati hari kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Jumat 10 April 2020 hari ini, diambil dari kitab Injil Matius pasal 27 dimulai dari ayat 45 sampai dengan ayat 56. Mari saya akan bacakan untuk kita semua. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datanglah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah
dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggalkan bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Dan di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikian, Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang kita tidak sukai dalam kehidupan ini, membicarakan apa? Ini mungkin pertanyaan yang cukup tajam, yang paling tidak suka kita bicarakan dalam kehidupan ini. Tidak lain adalah kematian. Tidak seorang pun mampu berbicara, mampu membahas, mampu mendefinisikan. Ya, kalaupun ada, mungkin hanya para medis, dokter, ahli kesehatan. Karena memang secara formal mereka yang mampu menyimpulkan apa sebetulnya kematian. Tetapi itu menurut ukuran medis dan ukuran kesehatan. Dan kematian itu adalah satu kosakata yang merupakan fakta yang berada di dekat kita, berada di sekitar kita, berada di tengah kehidupan ini, tetapi tidak satu pun dari kita mampu membahasnya, mampu mengupasnya, mampu memahaminya. Karena memang kematian itu di luar seluruh kemampuan kemanusiaan kita. Dan pada akhirnya mungkin kita manusia beserta pemahaman dan kemampuan kita hanya mengatakan kematian adalah akhir dari segalanya. Titik, dan tidak bisa ditambahkan. Bapak Ibu, itulah pemahaman kematian yang ada di antara kita. Tetapi ketika perikop ini berbicara banyak pengertian kematian di seputaran rencana Allah di dalam diri manusia, kita bisa melihat ketika Tuhan juga memakai kematian untuk menyapa manusia, menyapa kita orang berdosa, yang tentunya kita tidak lupa seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Upah natinuhor ni dosa do hamatean inna, di Roma 6 ayat 23. Konsekuensi dari kejahatan manusia jatuh ke dalam dosa adalah menerima kematian. Dan inilah yang mungkin kita lihat dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan di tengah kita hingga saat ini. Tetapi ketika kematian menjadi bagian dari rencana Allah yang tidak bisa ditangkap oleh manusia, kematian menjadi bermakna yang luar biasa ketika rencana Allah berjalan di tengah kehidupan kita.
di mana dia mengutus anaknya dan harus menjalani sebuah penderitaan yang luar biasa. Tuhan Allah kita adalah pencipta segalanya. Tuhan Allah kita adalah pemilik dari segalanya. Tuhan Allah kita adalah berkuasa atas segalanya. Dia juga bisa menunjukkan arti yang luar biasa dalam arti kematian. Dia memakai kematian ini sehingga logika manusia tidak mampu menalar, tidak mampu menjabarkan, kecuali membiarkan dari apa yang terlihat pada perikop kita ini. Yesus mengalami penderitaan yang sebenarnya bukan karena kesalahan dia, bukan karena dosa dia, tetapi Allah memakai penderitaan ini menjadi simbol dari konspirasi jahat penguasa dunia dan para imam yang ada di tengah-tengah Israel. Dan di dalam penderitaan dan akhirnya berujung kepada kematian, Yesus menjalaninya dengan setia dan tunduk kepada Allah Bapa yang mengasihinya. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa kematian yang ada dan dijalani melalui sebuah penderitaan awalnya, ini adalah simbol dari sesuatu yang diterima oleh Yesus untuk menanggung semua dosa dan kejahatan kemanusiaan kita. Luar biasa. Pengertian kematian adalah tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, tetapi harus menanggung penderitaan. Itu yang disebabkan oleh beberapa kali Tuhan Yesus berkata, bila engkau mau berkenan kepadaku, pikullah salib. Kematian bukan akhir segalanya. Ketika ini menjadi bagian dari rencana Allah, kematian mempunyai arti yang baru. Itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Kristus do hanguluan laba nang hamatian. Kristus do hanguluan diau laba nang hamatian. Kristus adalah kehidupan tanpa harus takut dengan penderitaan yang mungkin akan membawa kepada kematian ketika kita berjalan dalam pemahaman kematian yang sudah dinampakkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada saat peringatan akan kematian Tuhan Yesus, kita mendapat makna yang baru, bahwa kita memasuki penderitaan dalam tunduk, hormat, dan iman kepada Yesus Kristus, yang membawa kita kepada kematian sekalipun. Tetapi Kristus memberikan makna yang baru, bahwa ada perjumpaan kita dengan Allah melalui kematian. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia tidak akan mati selamanya. Walaupun dia mati, dia akan diselamatkan. Selamat memperingati Jumat Agung. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, yang sungguh menunjukkan kasih yang tidak terhingga dan tidak mampu kami jangkau, tidak mampu kami pahami. Engkau menyatakan dan menyerahkan anak-Mu, Tuhan Yesus, untuk pengorbanan bagi kejahatan dan dosa manusia dan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk keputusan-Mu itu,
sehingga kami melihat kebesaran kuasa-Mu di balik peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan kami Yesus, bahwa Engkau memberikan makna yang baru, arti yang baru, paham yang baru, bahwa kematian dalam keyakinan kepada Kristus adalah bukan kematian, tapi justru kami menerima sebuah pemaknaan arti yang baru, bahwa Allah kami adalah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kalaupun pada kesempatan Jumat Agung tahun ini kami tidak dan merayakannya bukan dalam persekutuan yang besar, tapi persekutuan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan Allah kami yang penuh kasih sayang, hadirlah di tengah keluarga kami masing-masing dan berkati semua dengan pemaknaan yang baru, bahwa Engkau sungguh memberikan kata yang baru, bahwa kematian bukan akhir segalanya, tetapi adalah makna yang baru. Melalui penderitaan dan kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan kami, semua yang percaya kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi, keluarga, dan gereja-Mu di HKBP Malang ini dengan permohonan ampun dalam dosa dan kejahatan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Ke dalam pengutusan dan doa kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih Ibu Bapa kepada anak-anaknya. Anugerah-Mu, kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu yang tunggal, Engkau mengutusnya menjadi manusia, menderita sengsara, dihina, disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa, dan kami mewarisi keselamatan. Radesi Tuhan Sang
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini Daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Pulanglah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.